Ibu, mohon maaf telah mengganggu aktivitas Ibu. Izin perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Mutiawati, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Dengan ini, saya ingin memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Asuhan Kebidanan mengenai wawancara biodata sama karir Ibu sampai Ibu bisa membuka praktek sendiri. Dari biodata, Ibu dengan nama siapa? Ibu, alamat? Ini Kampung Babakan Berkasari, RT 10, RW 3, Kelurahannya Marga Bakti. Tanggal lahir? Kami 11 Desember 1979. Riwayat pendidikan? Dulu di SPK. Dari SD enggak? Ya, dari SD sampai SD-nya di Ciamis, SD Tanjung Sari. Kalau SMP-nya Tanjung Sari Ciamis. Lalu ke SPK, SPDT Tasikmalaya. Lulus tahun 1998. Lalu lanjut ke D3 PPB, Program Pendidikan Bidan, sama di Poltek. Lulusnya tahun 1999. Lalu D3 mah ikut tubel di Mucis di Muhammadiyah Ciamis, lulus tahun 2013. Dengan riwayat pekerjaan sampai dari awal sampai sekarang Ibu gimana? Dulu kemarin PPBD 1T langsung ditempatkan. Oh iya, langsung ditempatkan. Dulu tempatkannya di PTT, pegawai tidak tetap di Garut selama 3 tahun. Terus perpanjangan tahun 2001 sampai 2002 ya. Tahun 2003 dipindah ke Tasik terus suami, kebetulan di Gunung Tanjung di Desa Bojong Sari sampai 2004, 2 tahun. Lalu ikut testing CPNS, terus masuk tahun 2005 mulai CPNS-nya. Tugasnya dulu waktu diangkat pegawai negeri itu di RBD Sartika. Di RBD Sartika kan 2004 ya, 2005 sampai 2006. Nah 2006 pindah ke Puskesmas Ciberem. Di Puskesmas Ciberem jadi bidan desa dulu, yang kelurahan di Marga Bakti. Tapi nggak lama udah ikutan tubel ya, tahun 2011 ikutan tubel. Setelah tubel lulus belajar selesai ke bidan kelurahan Awipari. Nah setelah bidan kelurahan Awipari selama beberapa tahun ya, nah mulai 2000 setelah 2 tahun di Awipari ditarik ke Puskesmas Induk, ke Puskesmas Ciberem. Nah dulu mah memegang program Indra di dulu program UKS. Nah sekarang memegang program imunisasi. Sekarang ya. Oh jadi Ibu sekarang udah jadi PNS? Udah, alhamdulillah. Prestasi selama jadi bidan itu dari mana itu? Nggak ikutan lomba-lomba prestasi. Itu nggak ikutan lomba jatuh bidan teladan, nggak ya apa jadi kalau itu masa nggak ada waktu gitu, asa sibuk gitu dengan praktek, jadi rada ikutan bidan teladan gitu teh asa belum ada keinginan. Rencana karir Ibu sudah di sini saja atau ada? Pasti rencana pendidikan mau meneruskan ke profesi. Nunggu dulu, dari dulu juga nunggu mau sekalian di 4 plus provinsi jadi langsung gitu. Jadi nggak ada 3 gitu. Jadi S1 profesi rencana. Tapi sih kalau punya dari segi pendidikan, kalau dari segi karir itu mah udah jadi puskesmas. Sekarang lanjut dari Ibu mulai mendapatkan STR itu pada tahun berapa Bu? STR dulu pas lulus. Pas lulus Tahun dari 99. Tahun 1999. Terkecuali mendapatkan STR itu harus lulus dari uji kompetisi aja.
Kalau sekarang mah kan belum ada ya, belum ibu kan perpanjangan. Dulu mah kan ada uji kompetensi dan teh. Nah, yang harus uji kompetensi itu yang lulusan sekarang ya. Kalau yang perpanjangan mah enggak, belum. Kalau yang sekarang kan kalau tahun-tahun sekarang terus untuk lulusan yang baru terus yang perpanjangan itu katanya ada uji kompetensi. Tapi ibu pas kebetulan kemarin perpanjangan habisnya itu 2022 belum ada uji kompetensi, belum kebagian. Masa berlaku STS orang bidan itu 5 tahun. 5 tahun. Bagaimana ibu tahap awal proses pendaftaran, pendokumentasian sampai akhirnya ada pengakuan seorang bidan gitu. Jadi ibu dinyatakan mampu melaksanakan praktek. Oh, itu mah kan berarti harus ada legalitas dulu ya, kompetensi dulu, berarti dari ijazah lulusan kebidanan. Kalau yang kamu bisa D3 yang misalkan harus D3. Dulu kan D1 terus D3. Kalau udah ada legalitas, kita punya ijazah. Nah, untuk itu teh berarti harus ada resmi dulu pengakuan surat registrasi. Registrasinya yaitu surat SPR. Dulu mah SIP, surat izin praktek, sekarang mah STR, asal surat tanda registrasinya. Itu nanti kalau kita udah terdaftar di MTKM, Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia, nah itu berarti kita udah diakui sebagai tenaga kesehatan terregistrasi. Nah kalau udah punya STR, berarti kita bisa melamar kerja ya. Nah karena sekarang syarat kerja mah berhasil lagi ijazah terakhir, terus sama STR. Nah nanti kalau misalkan kita di tempat kerja harus ada surat izin kerja. Nah setelah itu mungkin kalau udah bekerja itu, kalau untuk ya berarti kan udah diakui ya profesi bidan. Nah, di masyarakatnya mungkin kita kalau di masyarakatnya untuk prakteknya surat izin praktek bidan. Ibu dalam pengajuan pendaftaran ini harus ke pihak siapa gitu? Pendaftaran STR apa SPB? SKB. SIPB. SIPB atau STR? Peregistrasian pendaftaran registrasi. Ya. Kalau STR mah kan sekarang bisa online ya, bisa online. Kadang kita kan online juga harus ada rekomendasi dari IBI kan ya. Nah, yang kemarin waktu ibu terakhir perpanjangan teh, jadi kerjasama sama IBI. Jadi syarat-syaratnya di upload sama IBI. Terus setelah itu kita bayar transfer, setelah itu STR-nya dikirim sama MTK Majelis Tenaga Kerja Indonesia itu lewat pos. Jadi memang kalau online sekarang itu lebih cepat. Dalam pada akhirnya yaitu itu minggu kalau sekarang mah disebutnya lisensi ya. Lisensi untuk buka praktek itu pengajuan lisensi apakah sama dalam pengajuan registrasi? Ada yang beda. Yang beda. Bedanya dari segi. Bedanya kalau dari SIPB mah syarat-syaratnya lebih banyak. Kalau yang misalnya STR mah kan lebih sedikit ya. Kalau SPB mah dari segi syarat-syaratnya lebih banyak. Jadi kalau kita mau bikin surat izin praktek SIPB, syaratnya itu harus ada STR kan ya. Nah, kalau yang di SIPB mah lebih banyak syarat-syaratnya. Misalkan harus ada yang sekarang mah IMB, izin pendidikan bangunan, terus ada harus saya ada MOU pihak ketiga untuk pengolahan limbah, terus izin rekomendasi dari Kesling untuk pengolahan limbah. Dalam pengajuan lisensi ini harus mengenai pihak siapa gitu, ibu teh mengajukan ke pihak pusat mana itu? Oh, kalau SIPB mah kan sudah di Partai Bidan, sekarang mah per daerahnya. Kalau STR mah seluruh Indonesia, majunya kan PKI ya, Majelis Tenaga Kerja Indonesia, Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia. Kalau SIPB mah ngajuinnya ke perizinan, apa yang namanya teh? Itu yang di dekat Pemkot, nah ke perizinan. Nah biasanya ada syarat-syarat tertentu, sama itu juga harus diupload. Jadi sebelum kita ada rekomendasi dari bidan itu survei ke sini. Oh iya. Si dari IBI-nya itu kalau udah disurvei,
Nanti ada rekomendasi untuk memberikan izin praktek. Lalu itu juga setelah beres syarat-syaratnya itu banyak ya pas foto, terus SPB yang lama, IMB, terus rekomendasi dari pengelola limbah gitu, terus rekomendasi, terus ada permohonan sebedel yang nanya permohonannya itu, terus syarat-syaratnya ada rekomendasi dari puskesmas, pimpinan dinas tempat, terus ada mampu sanggup membina posyandu atau UKS, terus izin dari lingkungan sini RT RW. Nah itu. Nah lalu kalau itu sama mulai IBI dulu masih bisa ya online gitu nggak pada sama IBI aja gitu. Jadi yang kemarin mah syarat-syarat dikumpulin lalu ke IBI, sudah ada survei dari IBI, dikasih rekomendasi oleh IBI diajukan ke dinas, ke SDMK, dari SDMK itu nanti mau ngasih rekomendasi gitu. Nah tapi biasanya kalau mau ngasih rekomendasi dari SDMK itu harus survei dulu. Jadi surveinya dari SDMK dari dinas sama yang dari PPPT nya perizinan. Nah itu. Nanti kalau misalnya udah sesuai dengan syarat-syaratnya kan harus ada ruang tunggu gitu ya. Terus ada ruang periksa dengan berbagai syarat-syaratnya. Kalau udah ACC baru dinas mengizinkan mengeluarkan surat rekomendasi. Setelah rekomendasi selesai, lalu ke BPPT diupload syarat-syaratnya. Tuh. Ibu menjadi seorang bidan profesional itu seperti apa gitu? Kalau profesional mah berarti harus sesuai kompeten. Kompeten itu bisa dilihat dari ijazah yang resminya itu. Terus harus memiliki STR. Nah setelah itu yang kompeten itu melaksanakan SOP ya, standar operasional prosedur kewenangan bidan yang ada aturannya itu tentang kewenangan bidan. Kita melakukannya sesuai standar operasional prosedur. Terus harus kewenangan kita apa aja, yang tidak boleh apa aja. Jadi kalau profesional itu sesuai dengan biasanya, terus memiliki sertifikat kompetensi. Nah itu jadi melaksanakan asuhan kebidanan sesuai dengan SOP yang berlaku. Jadi nggak keluar jalur gitu Neng. Apakah Ibu di sini selama memberi pelayanan ada yang susah dalam administrasi atau gimana, tanggapan Ibu bagaimana? Kalau selama ini mah enggak sih. Alhamdulillah Ibu. Dalam maksimal dan minimal pembayaran anting di sini dari sampai berapa gitu? Tadi mah masalah bayar. Iya bayar. Bayar apa? Pemeriksaan apa KB? Pemeriksaan mah minimal 30.000. Dalam standar pelayanan, Ibu di sini apa saja pelayanan yang Ibu dilayani? Sesuai dengan itu kewenangan bidan yang di depan itu. Yang udah yang itu bidan dari depan itu. Nah, kayak KB, terus Kespro, Sapin, imunisasi, kesehatan anak balita. Yang di sana di depan ini ya. Iya. Nah, itu depan. Apakah Ibu sering melakukan penyuluhan? Kalau penyuluhan di sini mah penyuluhannya mungkin kayak KIE gitu langsung personal. Kalau penyuluhan mah biasanya itu kegiatan dari puskesmas gitu. Kalau puskesmas biasanya kunjungan ke posyandu, ke kelas ibu hamil, ke lansia gitu. Kalau biasanya penyuluhan kelompok mah ke pengajian mah itu biasanya melaksanakan kegiatan dari puskesmas. Kalau dari praktek sendiri di sini mah hanya praktek maksudnya praktek pelayanan biasa, kayaknya pribadi, jadi enggak penyuluhan kelompok. Biasanya kalau penyuluhan kelompok mah kerjasama ibu melaksanakannya kegiatan yang dari puskesmas. Tapi berhubungan sekarang pandemi, mungkin kegiatan mah ada dikurangi. Ibu dengan keadaan seperti ini, tadi kata Ibu juga pandemi, apakah pasien itu dalam satu hari nanti kan ada pembatasan atau pembatasannya ini mah pembatasan ke praktek dulu mah ke praktek
sore terutama ya. Kalau sore itu jam sampai jam 20, dari jam 16 jadi sampai malam. Sekarang mah jam 15.30 sampai maghrib lah setengah 6. Jadi di luar itu kalau bukan persalinan tidak melayani pasien. Makan biasa sekarang mah ya beda perlakuannya. Kalau setelah pelayanan didesinfektan lagi gitu, dilap-lap gitu. Jadi untuk persiapan besoknya lagi gitu. Jadi tidak menerima pasien jam pelayanannya aja dibatasinya. Jadi di luar jam pelayanan kalau kita melahirkan nggak diterima, kecuali gawat darurat yang perdarahan itu. Kalau yang rawat jalan mah jadi pembatasan jam pelayanannya. Jadi sekarang dari waktu aja Ya, yang dari batasi. waktu. Otomatis mungkin kalau waktunya lebih pendek kan pasiennya kan, kalau yang pasien yang kesininya dari maghrib begitu kan berarti pulang lagi gitu. Ya. Ibu dengan keadaan ini pastinya semua bukan klien, jadi rekan-rekan ibu teh dalam melayani teh pakai baju seperti gini APD. Iya, pakai APD. Semua. Standarnya sih pakai APD level 1. Dalam pensterilan alatnya Bu, kalau hari-hari biasa bukan lagi pandemi, Ibu sering programin berapa kali sehari atau berapa minggu? Kalau alat-alat persalinan mah kalau udah beres bersalin berarti sterilkan lagi. Karena kan alatnya ada 2 ya. Yang satu misalkan udah dibersihkan, terus ada pasien lagi dibersihkan lagi, itu udah 2 set itu baru disterilkan lagi. Misalkan dalam periode 1 minggu nggak ada pasien, sterilkan lagi, kan batasnya seminggu ya. Ya mungkin mengenai wawancara tersebut dicukupkan sekiannya Bu dari saya. Sekali lagi mohon maaf telah mengganggu aktivitas Ibu, waktu Ibu. Terima kasih telah meluangkan untuk saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, terima kasih Ibu Bidan Herliana, semoga bermanfaat dan semoga sukses selalu Ibu. Terima kasih atas kerjasama ini, salah satu tugas UAS saya yaitu dalam matkul asuhan kebidanan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.